Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita nikmat sehat, iman, dan Islam untuk kita semua. Tak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembahasan dari makalah kami dari mata kuliah Desain Web Dakwah yang berjudul Blog sebagai Media Dakwah dalam Islam Multikultural atau Moderasi Beragama. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Afidatul Asmar MSOS. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Saya sendiri Nilam Cahaya sebagai moderator, Andi Ratu Agung sebagai pemateri pertama, Juwita sebagai pemateri kedua, dan Zulkifli Ghazali sebagai pemateri ketiga. Pada materi kali ini, kami dari kelompok 4 menyajikan 4 pembahasan. Yang pertama itu tata cara pembuatan blog, yang kedua moderasi beragama dalam Islam multikultural, yang ketiga moderasi berdakwah, dan yang keempat bagaimana blog itu dijadikan sebagai media dakwah. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke pembahasan. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kepada saya kesempatan untuk memaparkan materi pertama, yaitu pengertian blog. Nah, blog di sini seperti halnya sebuah buku harian atau catatan. Hanya saja kita menuliskannya secara online. Untuk bisa menggunakan blog, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Tentunya blog tidak hanya dijadikan sebagai sumber catatan, tetapi sudah menjadi suatu media yang multifungsi. Blog adalah catatan harian atau jurnal pribadi di internet yang bisa diakses siapa saja. Nah, tata cara pembuatan blog. Ada dua wadah atau dua tempat yang bisa kita gunakan untuk membuat blog, yakni Blogspot dan WordPress. Adapun caranya itu yang pertama kita di Blogspot dulu ya. Buka link yang tertera di PowerPoint ini dan klik Creator Your Blog. Nah, selanjutnya lakukan login menggunakan akun Google yang kamu punya. Selanjutnya isilah nama blog, URL blog, dan juga memilih template desain untuk blog kamu nantinya. Nah, ingat teman-teman, untuk alamat pastikan belum pernah dipakai oleh orang lain ya. Setelah semuanya selesai, kamu klik Creator Blog. Selanjutnya sampai tahap ini, blog kamu sudah berhasil dapat dengan alamat URL yang sudah dipilih sebelumnya. Untuk postingan pertama kali, kamu tinggal klik New Post. Selanjutnya tinggal diisi judul postingan dan isinya, lalu klik Publish. Kedua yaitu cara membuat blog dengan WordPress. Sama dengan Blogspot tadi, klik link yang tertera di PowerPoint dan klik Start Your Website. Selanjutnya, kamu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya, agar lebih mudah. Jika kamu sudah memiliki akun Google, maka kamu bisa sign langsung menggunakan akun Google dengan klik Continue with Google. Selanjutnya untuk membuat blog, kamu bisa memilih tipe website blog. Kemudian pilih topik blog yang ingin kamu buat, misalnya education atau quotes, masukkan nama yang kamu inginkan. Setelah itu, kamu harus memilih alamat URL blog dengan yang ingin digunakan. Agar tidak dikenakan biaya, kamu bisa memilih alamat yang bertanda free atau gratis. Kemudian tinggal klik tombol select. Nah, selanjutnya agar tidak dikenakan biaya, kamu bisa klik Start with a free site. Nah, blog kamu sudah bisa digunakan, sudah jadi itu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang moderasi beragama dalam Islam multikultural. Moderasi beragama merupakan proses pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang dilakukan secara seimbang agar terhindar dari perbuatan ekstrim ketika kita menerapkannya. Pada hakikatnya, moderasi beragama dimengerti sebagai usaha untuk bersikap terbuka, namun bukan berarti mendukung upaya untuk menjadikan agama sebagai jalan komersial, melainkan sebagai upaya untuk menaati serta menjunjung tinggi ajaran agama, sebagai kesejahteraan hidup dan menjadikannya sebagai karakter. Sikap moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam negara multikultural diantaranya bisa dilakukan melalui menghormati pendapat orang lain, menghargai agama, suku, ras, budaya, dan mengakui keberadaan orang lain. Sikap toleransi serta tidak memaksa keinginan dengan cara kekerasan. Selain itu, moderasi beragama dapat ditumbuhkan melalui dialog kebangsaan, serasehan maupun pengajian. Kemudian moderasi dakwah. Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-watiyah. Dalam Al-Quran merupakan kata yang terekam dari surat Al-Baqarah ayat 143. Kata al-wasat dalam ayat tersebut bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang sangat populer juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah berada di pertengah-tengahan. Kemudian apa sih itu moderasi dakwah? Moderasi dakwah adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, moderasi dakwah yaitu suatu sikap dakwah yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari posisi yang semestinya. Kemudian tidak menghakimi, memanusiakan dan memuliakan manusia serta rukun damai dalam keberagamaan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu blog sebagai media dakwah. Pada zaman sekarang, blog tidak hanya digunakan sebagai sumber catatan harian atau artikel pengetahuan, tetapi sudah menjadi suatu media multifungsi. Dengan blog, kita bisa membuat bisnis online, situs download, media streaming, dan berdakwah. Jika kita ingin mempublikasikan dakwah kita ke website milik orang lain dengan tidak berlama-lama, kita langsung kirim tulisan disertai dengan biodata kita ke redaksi website tersebut. Jika kita ingin mempunyai media dakwah online sendiri, desain tampilan sendiri, tema dakwah sendiri, tulisan tidak perlu menunggu redaksi dan publikasi sendiri. Menarik berdakwah melalui blog karena munculnya blog merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi, sehingga para dai harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi informasi tersebut. Blog merupakan media yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun tanpa terhalangi oleh ruang dan waktu. Blog juga dapat diakses secara gratis oleh berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, seharusnya blog menjadi peluang terbesar bagi setiap aktivitas dakwah untuk menyebarkan nilai-nilai agama. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan kita pada materi hari ini,
yaitu pada perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar dalam setiap tatanan kehidupan kita, seperti cara berpikir, cara bertingkah laku, maupun cara bersikap. Pada zaman sekarang, dakwah itu bisa disebarkan melalui media digital. Salah satunya yang paling dikenal itu adalah situs blog. Melalui situs blog ini dapat mempermudah mad'u untuk memperoleh informasi dakwah. Dari yang dulunya misalkan ketika kita ingin mendapatkan informasi dakwah, kita harus datang ke pengajian, tetapi melalui situs blog ini kita bisa mendapatkan informasi dakwah dengan duduk di rumah saja. Jadi dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan bahwa bagaimana blog itu bisa mempermudah mad'u atau kita memperoleh informasi dakwah dengan mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.